Tiga kerugian timnas Indonesia mundur dari Piala AFF U23 2022. Tapi sebelum itu, ringankan jari kalian untuk mengklik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, monggo. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tim nasional Indonesia gagal mengikuti Piala AFF U23 di Kamboja pada musim 2022. Disebabkan karena 7 di antara pemain terpapar COVID-19, serta 3 di antaranya masih cedera usai membela timnya di Liga 1. Oleh karena itu pastinya ada kerugian buat tim nasional Indonesia U23 setelah batal berpartisipasi dalam turnamen yang digelar di Kamboja itu. Apalagi puluhan pemain yang dipanggil sudah menjalani pemusatan latihan di Bali dan Jakarta. Yang pertama, kehilangan status juara bertahan. Timnas Indonesia U23 merupakan juara bertahan Piala AFF U23, di mana trofi juara didapatkan pada musim 2019 yang lalu, usai mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 dalam partai final di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Selasa 26 Februari 2019. Dengan tidak ikut berpartisipasi di Piala AFF U23 pada musim kali ini, maka tim nasional Indonesia U23 sudah pasti kehilangan status juara bertahannya. Ini menjadi kesempatan buat tim lain untuk merebut mahkota juara dari skuad Garuda. Yang kedua, tidak dapat pemanasan untuk SEA Games. Pada Mei 2022 nanti akan ada SEA Games 2021 yang akan digelar di Vietnam. Ajang olahraga multi-event itu seharusnya digelar akhir tahun lalu, tapi ditunda karena pandemi COVID-19. Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang paling ditunggu di SEA Games 2021. Sebelum tampil di pesta olahraga Asia Tenggara itu, biasanya Piala AFF U23 menjadi ajang pemanasan buat timnas Indonesia. Tapi karena tim nasional Indonesia U23 menarik diri atau gagal, maka tidak dapat ajang yang mumpuni buat mengukur kesiapan. Padahal kontestan SEA Games 2021 nanti sama persis dengan Piala AFF U23 2022 pada musim ini. Ketiga, pengalaman internasional jadi kurang maksimal. Ada beberapa pemain yang belum pernah mencicipi pertandingan internasional dalam skuad timnas Indonesia U23 saat ini. Misalnya Cahya Supriyadi, Ahmad Figo, dan Muhammad Ferrari. Sayang, peluang mereka untuk merasakan laga internasional di Piala AFF U23 2022 menjadi sirna. Padahal jika bisa dapat laga internasional itu akan berguna untuk menaikkan mental dan pengalaman pemain. Itulah tadi 3 kerugian timnas Indonesia yang gagal ikut dalam Piala AFF U23. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.